Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu subhanahu ala hullil ni'am wa murril balwa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul asma'ul husna was sifatil ula. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa war rasul mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man li sunnatihi iktafa. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid Nurul Ilmi rahimakumullah. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah sebaik-baiknya bulan yang Allah turunkan kepada kita. Salawat serta salam tercurah senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan kita umatnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita sedikit akan berbicara tentang generasi terburuk. Jamaah rahimakumullah. Salah satu dambaan kita dalam hidup adalah terlahir dan terwujudnya generasi terbaik. Dan indikasi terwujudnya generasi terbaik memang sudah ada. Sebagai contoh, banyaknya kaum muslimin yang memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam sebagai agama yang harus diamalkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai aspeknya. Namun, apabila dibandingkan dengan generasi yang sebaliknya, rasanya terwujudnya generasi yang terbaik masih jauh sekali. Hal ini karena begitu banyaknya generasi manusia yang memiliki profil generasi terburuk. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri generasi terburuk yang harus kita jauhi. Apa kata Rasulullah? Sayati 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu masa atas manusia himmatuhum butunuhum. Cita-cita mereka hanya untuk kepentingan perut mereka saja. Wasyarrafuhum mata'uhum. Kemuliaan mereka dilihat dari perhiasan saja.
wa qiblatuhum nisa'uhum. Dan kiblat mereka adalah perempuan-perempuan mereka. Wa dinuhum darahimhum. Ya, darahimhum. Dan agama mereka adalah uang dan harta benda saja. Wadananiruhum ulaika syarrul khalqi. Kemudian la khalaqa lahum indallah. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk dan tidak ada bagian untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah dan hadirin jamaah rahimakumullah. Dari hadis tersebut terdapat 4 ciri dari generasi terburuk. Keempat ciri generasi terburuk adalah mementingkan perut mereka saja. Kemuliaan yang dilihat dari hal duniawi saja. Mengagungkan perempuan. Dan sangat mementingkan uang dan harta benda mereka saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mementingkan perut. Salah satu keinginan manusia dalam hidup adalah memiliki perut yang kenyang dengan berbagai jenis makanan. Mereka merasa kenyang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Namun yang membahayakan adalah jika segala sesuatu dilakukan untuk kepentingan mereka, perut mereka saja. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, fenomena itulah yang kini banyak terjadi di masyarakat kita. Mementingkan perut berarti seseorang ingin mendapatkan dan memiliki kekayaan dan menghalalkan segala cara. Apapun caranya, mereka pasti ingin mencapai itu semuanya. Bahkan meskipun seseorang sudah mendapatkan rezeki secara halal, hal itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan diri dan keluarganya saja. Sehingga tidak peduli dengan kekurangan yang dialami oleh orang lain. Nah, akibat lain yang sangat berbahaya dari mementingkan perut adalah seseorang menjadi takut lapar. Takut tidak mendapatkan rezeki sehingga membuatnya takut menanggung resiko dalam menjalani kehidupan secara benar. Karena itu, jamaah rahimakumullah, orang yang mementingkan perut menjadi manusia yang mau melakukan sesuatu jika menguntungkan dirinya secara materi. Dengan demikian, motivasinya di dalam melakukan sesuatu adalah hal-hal yang dapat menyenangkan kehidupan duniawi saja. Jadi dia tidak mau melakukan sesuatu meskipun hal itu baik baginya. Ketika sesuatu itu mengakibatkan kesulitan dalam hidupnya, dia tidak mau melakukan itu. Apalagi jika sampai mengakibatkan perutnya menjadi lapar atau tidak mendapatkan apa-apa yang dari dia usahakan tersebut. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ibadah Ramadan yang kita lakukan sekarang ini mendidik kita menjadi manusia yang mampu menghadapi kehidupan dengan ujian kelaparan atau kesulitan, meskipun sebenarnya pendidikan berpuasa hanya berlangsung hanya dalam beberapa jam dalam satu hari. Apalagi kita di dalam keadaan menyebarnya wabah COVID-19 pada saat ini. Itu sebabnya jamaah rahimakumullah, kesabaran merupakan faktor penting dalam menghadapi cobaan sekarang ini. Apapun cobaannya, maka obatnya adalah sabar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, ciri kedua dari generasi yang terburuk yang harus kita hindari adalah memuliakan perhiasan. Bangga dengan perhiasan yang mereka miliki. Dalam hidup ini, manusia menghiasi dirinya dengan berbagai macam perhiasan hidup mereka. Seperti rumah yang besar. Ini bukannya nyinggung nih ya. Tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, pakaian yang mahal, perhiasan emas dan sebagainya. Semua itu dijadikan sebagai ukuran bagi kemuliaan seseorang. Padahal kita mengetahui bahwa hal-hal yang ada tersebut hanyalah aksesoris dalam kehidupan manusia saja. Toh, tanpa itu juga seorang manusia itu akan hidup juga. Yang penting dicukupi segala kebutuhan makannya. Dan kebutuhannya memang perlu dicukupi. Karena itu, jamaah rahimakumullah, sangatlah naif ya. Apabila semua hal itu dijadikan simbol kemuliaan seseorang. Karena generasi terburuk menjadikan perhiasan hidup sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Sementara generasi yang mulia menjadikan ketakwaan yang mantap sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang berdasarkan ketakwaannya. Bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha teliti. Ketika kemuliaan seseorang diukur berdasarkan perhiasan yang digunakan, jamaah rahimakumullah, itu menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba harta dan hamba-hamba perhiasan yang sangat tercela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Ta'isa abdud dinar." Binasalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham. Binasalah hamba dirham. Ta'isa abdal qatifah. Binasalah hamba sutra dan perhiasan. Sampai seperti itu Rasulullah SAW mengungkapkan, orang yang senantiasa membanggakan dinarnya, dirhamnya atau uangnya yang mereka miliki, kemudian mereka membanggakan hartanya, maka mereka akan binasa. Kemudian jamaah rahimakumullah, hal ketiga yang merupakan ciri generasi terburuk adalah mengagungkan perempuan. Yang dimaksud dengan mengagungkan perempuan adalah menuruti syahwat atau syahwat seksual atau nafsu seksual terhadap perempuan yang tidak halal baginya atau memenuhi ajakan perempuan untuk melakukan perzinaan. Ini merupakan sesuatu yang sangat indah
yang sangat harus dijauhi oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kamu dekati zina tersebut. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Jamaah rahimakumullah, apabila seseorang muslim mampu menolak ajakan perempuan untuk berzina dengan rasa takut kepada Allah, dia termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yuzillumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungannya. Rajulun da'athum ra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, jamaah rahimakumullah, mengagungkan perempuan juga dapat kita pahami sebagai pemenuhan keinginan-keinginan yang tidak baik dari perempuan. Termasuk seorang suami yang takut kepada istrinya, sehingga harus memenuhi keinginan istri yang tidak benar. Ketakutan kepada istri membuat suami tidak berani meluruskan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Padahal istri merupakan tanggung jawab suami untuk diselamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas." Yang artaralah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ada tambahan waquduhan nas wal hijarah. Kemudian ciri keempat dari generasi terburuk adalah gila harta. Di dalam Islam, uang dan harta merupakan suatu yang boleh dicari dan dimiliki. Pastilah setiap kita insan di dunia ini ingin dicukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mencari harta yang banyak. Namun semua itu harus dalam kendali manusia. Bukan justru manusia yang dikendalikan oleh harta. Jadi letakkanlah harta itu di tanganmu, jangan di hatimu. Karena apabila itu yang terjadi, harta yang telah dijadikan sebagai agama, sehingga tujuan hidup seseorang itu adalah memperbanyak harta. Termasuk dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak peduli bagaimana dia cara mendapatkannya. Jadi dengan demikian mudahlah manusia dilalaikan oleh hartanya. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat buruk, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal itu dalam firman-Nya yang bisa jadi kita hafal semua ayat tersebut. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun
summa kalla saufa ta'lamun. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Ini di dalam surah At-Takasur ayat 1-4. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengingatkan kita semuanya orang-orang yang beriman agar tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan-persoalan harta ini sangat melalaikan manusia, termasuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dari gambaran tersebut, jamaah rahimakumullah, sangat terasa bahwa ciri-ciri generasi terburuk sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ternyata dimiliki oleh generasi kita pada masa sekarang ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada kita lewat COVID-19 ini sehingga kita berusaha untuk bangkit menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya jamaah rahimakumullah, di antara generasi yang hidup pada masa sekarang termasuk ke dalam kelompok generasi terburuk, waliyazubillah. Karena itu menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperbaiki generasi mendatang agar kehidupan masa depan kita semuanya dapat kita songsong dengan keyakinan dan optimisme sebagaimana mestinya. Kita didik anak-anak kita didik keluarga kita, karena anak-anak adalah generasi terbaik untuk bangsa ini dan untuk agama ini. Demikian saja pesan Ramadan pada kesempatan kali ini, yaitu pesan kuliah subuh pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan bimbingan sehingga kita dihindarkan dari ciri-ciri generasi terburuk tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan mampu membimbing keluarga kita semuanya menuju jannahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.